Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Video kali ini, saya akan menceritakan Donghua baru lagi yang memiliki grafik keren dan cerita yang seru. Yang mana Donghua ini berjudul The Infinitor. Donghua ini menceritakan tentang seorang pekerja kantoran yang hidupnya biasa-biasa saja dan sangat membosankan. Namun suatu hari, kehidupannya tiba-tiba saja berubah, di mana ia menerima undangan misterius yang bertuliskan, apakah Anda ingin tahu tentang hidup ini, serta apakah Anda ingin menjalani hidup Anda sepenuhnya. Saat menyetujui undangan itu, ia langsung dikirim ke sebuah dunia yang tidak terbatas. Namun di dunia itu, terdapat beberapa orang juga yang menerima undangan seperti dirinya. Dunia itu memiliki banyak tantangan yang mereka harus lewati, seperti melawan zombie dan menyelamatkan orang-orang. Dan untuk bisa kembali ke dunianya, mereka harus bisa bertahan hidup, mengumpulkan poin, serta menyelesaikan semua misinya. Ketika sedang menjalankan misi, mereka juga berusaha untuk mencari tahu siapa dalang dibalik semua yang terjadi. Seperti itulah sinopsis singkat dari Donghua ini. Namun sebelum sobat semua lanjut menonton, jangan lupa untuk berikan like-nya, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Sengsa sedang memimpikan seorang gadis, di mana gadis itu yang merupakan tunangannya kini membangunkannya karena hari sudah pagi. Namun tiba-tiba ia pun terbangun dari mimpinya, yang mana saat itu ia berada di dalam kereta api menuju tempat kerjanya. Sengsa adalah seorang pegawai kantoran yang hari-harinya penuh dengan kebosanan. Setelah sampai, Sengsa bergegas menuju kantornya untuk bekerja. Ia kemudian memulai pekerjaannya dari pagi hingga malam hari. Setelah pekerjaannya selesai, Sengsa mendapatkan telepon dari ibunya, di mana ibunya menanyakan kabarnya serta memberitahunya agar tak lupa untuk makan. Namun Sengsa tak merespon apa yang ibunya katakan dan hanya mendengarnya saja. Seketika, Sengsa kembali teringat dengan tunangannya yang sebelumnya. Hal itu pun membuat Sengsa untuk mengakhiri teleponnya bersama ibunya. Tak lama kemudian, Sengsa mendapatkan telepon dari bosnya yang menyuruhnya untuk memeriksa surelnya. Akan tetapi, Sengsa melaporkan terlebih dahulu bahwa pekerjaannya telah selesai. Bosnya pun menjelaskan bahwa yang ia kirim adalah tugas baru untuk dikerjakan Sengsa dan harus diselesaikan pada malam ini juga. Namun menurut Sengsa, data itu seharusnya dianalisis terlebih dahulu sebelum dibuat laporannya, dan itu membutuhkan banyak waktu. Akan tetapi bosnya tidak memperdulikan itu dan tetap menyuruh Sengsa menyelesaikan laporannya. Hal itu pun membuat Sengsa sangat kesal dan hampir saja membanting handphonenya. Sengsa pun kini harus lembur menyelesaikan laporannya hingga larut malam. Lalu ketika sedang beristirahat setelah mengerjakan laporannya, seorang satpam bernama Shiaso datang menegurnya, di mana Shiaso bercerita bahwa hari ini ia sengaja mengambil shift yang lembur sebab semua orang yang ada di rumahnya bergantung kepadanya. Setelah itu, ia kemudian pergi dan membiarkan Sengsa melanjutkan pekerjaannya. Namun, Sengsa tiba-tiba saja mendapatkan email dari bosnya, di mana email itu berisikan pemutusan kontrak atau pemecatan bagi dirinya. Sengsa pun sangat marah hingga menjatuhkan foto gadis yang selalu muncul di mimpinya. Sengsa kemudian mengambil foto gadis itu dan menyimpan di sakunya. Saat sedang merapikan barang-barangnya, ia tiba-tiba mendapatkan pesan di layar komputernya yang mengatakan apakah Sengsa ingin mengetahui arti hidupnya dan juga terus hidup. Karena penasaran, Sengsa pun menyetujui undangan tersebut. Hingga tiba-tiba, ia pun langsung terjatuh di dunia lain. Saat tersadar, ia sudah berada di sebuah kereta yang biasa ia gunakan untuk pergi ke kantor, dan beberapa orang juga ternyata berada di dalam kereta tersebut. Mereka pun kini mulai mengeluh karena tak adanya jaringan di dunia itu. Lalu seorang wanita berkacamata menyadari
kalau di tangannya ada sebuah gelang. Hingga sebuah cahaya pun muncul dan memberikan informasi tentang misi mereka. Sengsa pun mempertanyakan apa maksud dari informasi itu. Salah seorang pria mengatakan bahwa gelang mereka itu merupakan terminal ke otak dan terhubung ke jantung. Informasi yang dibutuhkan akan langsung ditransfer ke otak. Namun seorang pria malah menganggap bahwa yang terjadi sekarang hanyalah sebuah acara TV show. Ia pun langsung membuka gelang yang ada di tangannya itu. Dan tiba-tiba pria itu langsung merasakan sakit di dadanya. Melihat hal itu, pria gemuk kemudian mencoba mengamuk untuk menghentikan kereta. Hingga salah satu pria akhirnya mengeluarkan pistolnya dan memperingatkannya. Orang-orang pun heran mengapa pria tersebut bisa memiliki pistol. Pria itu kembali menjelaskan tentang dunia tersebut yang mana dunia ini tak ada hubungannya dengan dunia nyata. Dan untuk bisa kembali ke dunia nyata harus bisa menyelesaikan misi. Serta mendapatkan penghargaan dari Raja para Dewa seperti pistolnya yang memiliki peluru tak terbatas. Ini adalah dunia horor keempat yang telah ia masuki. Dan setiap dunia memiliki misi yang berbeda. Mereka akhirnya mulai memperkenalkan dirinya masing-masing, di mana pria yang berkacamata adalah Li Hongyi, wanita yang berkacamata bernama Sanlan, pria gemuk bernama An Shuyong, dan seorang ibu bernama Lilan. Saat seorang wanita akan memperkenalkan dirinya, tiba-tiba saja terjadi sesuatu. Mereka kemudian mendapatkan informasi tentang taman yang akan ditutup dan mereka harus mencari tempat yang aman. Mereka harus melindungi rencana es dan penyelamatan akan tiba dalam 5 jam. Lalu Shuyong mencoba menghancurkan pintu kereta api dan melihat para zombie. Para zombie itu kini mulai masuk ke dalam kereta api, sehingga mereka semua pun harus melawannya agar bisa bertahan. Setelah menghajar para zombie itu, Li Hongyi mendapatkan 5 poin, begitu pula dengan Sengsa yang menyelamatkan Lilang dan Shuyong. Mereka pun terus melawan para zombie itu hingga kereta itu akhirnya berhenti. Mereka semua kemudian bergegas keluar dari kereta tersebut. Namun para zombie itu ternyata masih banyak dan terus saja mengejar mereka. Sengsa lalu menyarankan agar pergi ke kantornya untuk berlindung. Saat sampai di depan kantornya, Sengsa tak bisa membuka pintunya. Ia kemudian melihat penjaga kantornya, yaitu Xiaxue, dan meminta untuk membukanya. Namun karena tak mau membukanya, pria misterius akhirnya mengancamnya. Xiaxue pun kini membuka pintunya dan mereka semua masuk ke dalam. Sementara itu, Lilan masih saja sibuk mencari handphonenya hingga ia pun terjatuh. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua baru The Infinitor di part pertamanya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya, karena ceritanya pastinya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.